Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi mengenai berkat anak sulung, mengenai Ismail, Ishak, Esau, dan Yakub seperti gambar yang tertera pada video ini. Sebelumnya mari kita katakan bersama-sama, saya anak yang disayang, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penuh dengan kasih karunia, hidup dan kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Abraham mempunyai dua anak, yaitu Ismail sebagai anak pertama, kemudian kedua sebagai Ishak. Ismail diperoleh Abraham oleh karena keputusasaan Sarah. Keputusasaan Sarah yang merupakan ketakutan dan kekhawatiran bahwa mereka tidak mempunyai anak menyebabkan kesalahan besar di kemudian hari. Hagar hamil mengandung Ismail. Kemudian kita bisa lihat Sarah direndahkan oleh Hagar. Kemudian Sarah juga bertengkar dengan Abraham. Kemudian Ismail sendiri berlaku tidak baik kepada Ishak. Keputusasaan atau kekhawatiran, ketakutan akan membuat seseorang melakukan apapun untuk mencapainya. Ini artinya sama dengan orang tersebut mengandalkan kekuatan sendiri untuk mencapainya. Sarah tidak memiliki hati yang tenang, percaya, dan menantikan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan menyediakan segala yang dibutuhkan oleh orang-orang yang percaya. Bila salah satu dari orang tua, suami, istri, anak-anak tidak memiliki sikap hati yang maka sudah bisa dipastikan akan terjadi kekacauan dalam rumah tersebut. Sikap hati Sarah yang tidak bisa mempengaruhi suaminya Abraham dan keluarganya. Jadi jelas bahwa kita tidak boleh mengambil keputusan di saat hati tidak tidak tenang, tidak percaya, dan tidak mau menunggu janji Tuhan. Contoh kisah nyata. Saat pandemi COVID, ada seorang anak muda setiap hari makan vitamin supaya badannya kebal dan takut tertular COVID. Setelah rutin konsumsi vitamin selama 2 tahun pandemi COVID, yang terjadi adalah anak muda tersebut kena gagal ginjal gara-gara konsumsi vitamin setiap hari dan berlebihan karena menghindarin COVID. COVID memang terhindar, tetapi ginjalnya nggak bisa dihindarin. Anak tersebut harus cuci darah setiap minggu. Oleh karena itu hati-hati mengambil keputusan karena ada rasa takut, ada rasa khawatir. Sangat berbahaya sekali. Karena rasa takut atau rasa khawatir yang timbul itu tidak akan menyelesaikan masalah kita. Kita harus punya sikap hati yang tenang dan Apa itu rest? Rest itu tenang, percaya, dan menantikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu untuk menolong kita dan menyediakan yang kita perlukan karena kita anaknya. Bagaimana nih kita bisa rest nih? Caranya gimana sih bisa rest? Yang pertama, baca firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Apa yang Anda butuhkan, perkatakan, berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan Yesus. Hal-hal tersebut membuat kita rest. Lakukan juga perjamuan kudus. Saat perjamuan kudus, kita sedang mengingat kematian Yesus di atas kayu salib. Pekerjaan Yesus yang Ia sudah selesaikan di atas kayu salib, menanggung dosa, kutuk, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, penderitaan kita, semuanya sudah ditebus, dibayar Yesus di atas kayu salib. Kita adalah orang-orang yang merdeka dan yang berhak menerima semua janji Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kematian Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah caranya kita bisa memiliki janji Allah.
Jadi kita harus ingat, kematian dan kebangkitan Yesus itu caranya kita supaya bisa menerima berkat-berkat Allah. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita bisa memperoleh semua janji Allah. Bila kita ada dalam masalah, berbicaralah dengan Tuhan, tanya Tuhan dan ajak Tuhan bicara. Bila tidak mengerti firman Tuhan, tanya Tuhan apa arti dan maksud firman Tuhan tersebut. Itulah cara untuk rest, tenang dalam hadirat Tuhan Yesus. Selagi masalah dalam hidup kita bergelora, kita ambil sikap rest, yaitu tadi sikap rest itu berdoa, baca firman, tenang, dan mengontrol pikiran kita seperti pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan lihat dengan apa yang kita lihat itu tentu berbeda. Tuhan melihat kemenangan di dalam kita. Tuhan tidak melihat kegagalan di dalam kita. Tuhan lihat kebaikan di dalam kita. Tuhan tidak melihat hal-hal yang jelek di dalam kita. Kita lah yang kadang melihat diri kita gagal. Kita lah yang kadang melihat diri kita jelek dan salah. Nah, kalau kita sudah melihat diri kita seperti itu, ya kehancuran, ketakutan itu yang terjadi. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan melihat kita, wow, luar biasa. Kita melihat bahwa kita adalah orang yang diberkati. Siapa yang memberkati? Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang ada di dalam kita. Kita bisa melihat bahwa kita adalah orang sukses. Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus yang ada di dalam kita yang membuat kita sukses. So, hati-hati dengan cara mengerti, mengenal, dan melihat hidupmu. Lihat bagaimana cara Tuhan melihat hidupmu. Itu yang paling penting. Nah, berjalan bersama Tuhan Yesus itu seperti melewati lembah yang kelam. Tetapi pada akhirnya kita bisa melihat kemenangan yang Tuhan Yesus sediakan. Karena Tuhan sudah melihat ke depan dan Dia berbicara tentang kemenangan. Kita semua punya masa lalu yang jelek. Jangan fokus dengan masa lalu yang jelek. Tuhan sudah melihat bahwa masa depanmu indah, bahwa masa depanmu berkemenangan. Ayo, jangan dibodohin lagi sama iblis. Itu masa lalumu kayak gini, lu gak akan bisa ngapa-ngapain. Gak ada orang yang suka sama kamu, tidak ada orang yang bla 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 bla, semuanya yang negatif. Kamu gak akan berhasil, gak mau itu. Orang tuamu begini, ya kamu juga pasti begini. Udah, abaikan semua perkataan yang bukan dari Tuhan. Tuhan bilang masa depan kita cerah dan indah. Pegang, percaya, perkatakan, dekat sama Tuhan. Kita akan lihat sesuatu yang luar biasa, yang dimana Tuhan mengubah hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa rest. Tadi yang pertama. Yang kedua tadi, jangan fokus kepada masalah. Jangan melihat dan mendengarkan masalah yang akhirnya membuat kita takut. Dan jangan mendengarkan cemoohan orang-orang. Jaga hati untuk tetap tenang selagi masalah bergelora. Hati kita bersukacita di hadapan Tuhan di tengah badai yang bergelora. Wow, luar biasa. Mempunyai sikap hati yang bisa bersukacita di hadapan Tuhan di tengah badai bergelora, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi Ismail lahir karena keputusasaan. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada Abraham, Ismail tidak berhak menjadi ahli waris. Ismail anak pertama, dan dia tidak berhak menjadi ahli waris karena Ismail lahir dari perempuan yang tidak merdeka, lahir dari perempuan sebagai lambang budak. Ibunya adalah Hagar, lambang budak, lambang perbudakan, perempuan yang tidak merdeka. Oleh karena itu dia ditolak. Tetapi sekalipun Ismail dilahirkan karena keputusasaan, Tuhan juga memberkati Ismail. Hanya Ismail ditolak untuk menerima berkat anak sulung. Ishak. Ishak adalah anak kedua dari Abraham, dari seorang perempuan merdeka yang bernama Sarah. Kita tahu bahwa Ishak disertai Allah di masa susah dan kekeringan zaman tersebut. Itu Ishak ingin pergi ke Mesir, tetapi Allah tidak mengizinkan dia untuk pergi ke Mesir. Nah,
di tempat tersebutlah yang dikatakan orang susah, dikatakan orang tanahnya kering, Ishak menabur. Ketika Ishak menabur, dia memperoleh ratusan kali lipat, bahkan dia bertambah kaya oleh karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Ishak. Di tanah kering, seharusnya Ishak pergi meninggalkan tanah kering tersebut, tetapi Tuhan bilang jangan, tetap tinggal di tanah tersebut. Di tanah yang kering tersebut Ishak menabur, dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita berada dalam tanah yang kering, pastikan Tuhan ada di sana. Kalau Tuhan Yesus ada di tanah kering itu, pastikan kita akan dapat berkat. Tetapi kalau di tanah kering tersebut tidak ada Tuhan, ya tinggalin. Gitu. Gampang ya. Tapi kalau di tanah kering itu ada Tuhan Yesus, pasti pekerjaan yang ajaib Tuhan lakukan buat kita, dan kita bisa menuai berkat di tanah yang kering. Oke. Nah, Ishak sendiri mempunyai 2 anak. Anak pertamanya Esau dan anak keduanya Yakub. Jauh-jauh hari Tuhan sudah ngomong sama sudah ngomong sama Ishak bahwa anak kedua akan menjadi lebih besar kuasanya dibandingkan anak pertama. Tuhan sudah ngomong sama Ishak bahwa anak kedua akan menjadi lebih besar kuasanya dibanding anak pertama. Saya awalnya berpikir bahwa Tuhan itu pilih kasih gitu. Kok Tuhan nggak adil ya? Bisa pilih kasih, bisa sayang sama Yakub tapi tidak begitu sayang sama Esau, kok bisa gitu. Nah, ternyata saya salah. Pikiran saya salah tentang Tuhan. Tuhan itu sebenarnya sudah melihat jauh ke depan. Apa yang Esau mau kerjakan, apa yang Esau mau buat, itu dia sudah lihat ke depan. Oleh karena dia sudah lihat apa yang Esau akan lakukan di kemudian hari, oleh karena itu dia ditolak sama Tuhan untuk menerima berkat tersebut. Tetapi yang menerima berkat anak sulung itu adalah Yakub, anak keduanya. Seperti itu ya. Jadi pertama, kenapa Esau ditolak untuk menerima berkat anak sulung? Bahkan dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa adiknya akan jadi lebih besar daripada kuasanya gitu. Pertama, Esau itu menganggap remeh hak kesulungan dengan menukarnya semangkuk kacang merah. Yang kedua, Esau menikah dengan perempuan Het. Kalau kita baca, kita selidikin, ini perempuan Het ini perempuan yang suka menyembah berhala di zaman itu. Itu sebabnya Esau sebagai anak pertama ditolak oleh Tuhan untuk menerima berkat anak sulung. Berkat anak sulung itu akhirnya jatuh kepada Yakub. Seperti itu. Nah, Yakub itu sebagai anak kedua, tetapi dia menerima berkat anak sulung. Seperti yang saya gambarkan di slideshow ini, kita bisa lihat ada Ismail, Esau. Ismail itu juga anak pertama, Esau itu juga anak pertama. Kemudian bisa dilihat Ishak itu anak kedua, Yakub itu anak kedua dari Abraham. Tapi mereka yang anak kedua ini yang menerima berkat anak sulung. Ishak itu anak kedua, Yakub itu anak kedua, tapi mereka yang berhak menerima berkat anak sulung. Nah, ini saya penasaran, kenapa apakah peristiwa ini ada di Perjanjian Baru gitu? Saya tanya ke Tuhan gitu. Cukup lama kemudian Tuhan memberikan saya pengertian. Tuhan bilang begini, siapa anak pertama di Perjanjian Baru? Kemudian siapa anak kedua di Perjanjian Baru? Siapa anak pertama di Perjanjian Baru? Siapa anak kedua di Perjanjian Baru? Nah, kalau kita baca Alkitab kita di Yohanes 3 ayat 16, berbunyi begini.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, berarti Yesus itu anak yang pertama. Berarti Yesus itu anak yang tunggal, anak yang pertama. Kemudian di dalam Roma ayat 8:29 berkata begini, Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lah, kalau begitu ya Yesus anak pertama memang. Yesus yang sulung, yang tunggal, yang pertama. Lah, kalau begitu anak kedua itu siapa di perjanjian baru? Saya dan Anda semua yang mendengar adalah anak kedua yang dimaksud dalam perjanjian baru tersebut. Oke, mengerti ya? Saya dan Anda berhak menerima berkat anak sulung melalui penebusan salib Yesus Kristus sebagai anak kedua yang berhak menerima berkat anak sulung karena penebusan salib Yesus Kristus. Kalau Esau tadi menukar hak kesulungannya dengan semangkok merah, Yesus menukarnya dengan nyawanya untuk saya dan Anda, supaya saya dan Anda menerima berkat anak sulung tersebut. Yesus memberikannya buat kita supaya kita bisa menerima berkat anak sulung tersebut. Jadi kita seperti dikasih hadiah sama Tuhan Yesus. Kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dikasih hadiah untuk menerima berkat anak sulung melalui Yesus Kristus. Oke, saudara-saudari, mungkin firman ini bisa memberkati kita semua, memberikan pewahyuan lebih lagi, pengertian lebih lagi, dan bisa belajar mencari sesuatu yang tersembunyi di Alkitab, seperti apa yang saya sudah bagikan sebelumnya, sehingga bisa mengerti dan mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.